Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Andiansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi pada video kali ini di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, rangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Bab pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian. Yang pertama, latar belakang. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam menyelesaikan serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Peran perbankan terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai salah satu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank juga suatu perusahaan atau entitas ekonomi yang membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arukas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Lalu yang kedua, fenomena. Di sini saya menggunakan dua fenomena. Yang pertama dari kompas.com pada tahun 2021. Direktur Anugerah Mega Investasi menilai ada kecenderungan profit taking setelah kenaikan harga saham yang cukup banyak. Apalagi penantian akan merger Bank Syariah Indonesia oleh investor sudah diresmikan kemarin. Jadi terjadi akibat transaksi margin nasabah yang masih cukup banyak. Transaksi margin atau margin trading itu adalah fasilitas dari perusahaan sekuritas yang memungkinkan nasabah atau investor bisa membeli saham berkali-kali lipat dari jumlah yang dimiliki. Lalu ada fenomena lain yaitu dari PT Bank BCA atau BBC Bank Sentral Asia yang dilansir oleh Investor ID pada tahun 2021 Januari. Menurut Ilham Firdaus dan Laurentius Taiseran mengungkapkan realisasi laba bersih BCA tahun lalu yaitu 27 triliun telah melampaui perkiraan. Perolehan itu lebih dari 14% dari target dan lebih tinggi 8% dari konsensus analis. Reaksi kinerja keuangan PT Bank BCA sepanjang 2020 di atas ekspektasi oleh sejumlah analis, bahkan penurunan laba bersih per share paling rendah dibandingkan bank-bank papan atas lainnya di Indonesia. Lalu di sini saya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? Lalu tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada kontribusi penelitian. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi akademis. Penelitian ini mengharapkan dapat menyajikan informasi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, baik kalangan akademis maupun umum. Lalu yang kedua bagi penulis. Penelitian ini mengharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pengambil keputusan untuk memaksimalkan laba dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Lalu yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lalu bab kedua, kajian pustaka, rangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama, kajian pustaka. Teori agensi menurut Jensen dan Mackling 1976 menyatakan bahwa teori keagensi mendeskripsikan pemegang saham merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Manajemen diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham.
Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Lalu nilai perusahaan. Menurut Keown dan Astuti, nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas suatu surat berharga, hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Atau bisa disebut jika salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan first book value dengan membandingkan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Lalu yang kedua, struktur modal. Menurut Miller, struktur modal didasarkan pada perilaku investor dan bukannya studi formal secara sistematis. Model struktur modal secara sistematis, saintis, dan atas dasar penelitian yang terus-menerus. Sebelum teori Miller, belum ada teori struktur modal yang diterima secara umum. Struktur modal juga dapat diukur dengan menggunakan DE, Debt to Equity Ratio, merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan penggunaan pinjaman jangka panjang. Lalu yang ketiga, profitabilitas. Menurut Kasmi, profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan. Lalu yang terakhir, ukuran perusahaan. Menurut Hartono, ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma aset. Menurut Harahap, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural ln dari rata-rata total aset perusahaan. Penggunaan total aset berdasarkan pertimbangan bahwa total aset mencerminkan ukuran perusahaan dan juga mengaruhi ketepatan waktu. Di sini saya menggunakan 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis struktur modal, lalu hipotesis kedua profitabilitas, lalu hipotesis 3 ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lalu di sini ada hipotesis berdasarkan penjelasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, menjelaskan mengenai kajian pustaka dan rangka pemikiran. Maka hipotesis yang pertama, struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua, hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan ketepatan waktu yaitu dari pada bulan Mei 2021 sampai selesai. Lalu data yang saya peroleh yaitu dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Desain penelitian. Dalam penelitian menggunakan metode kausal. Apa sih metode kausal? Metode kausal yaitu untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel atau variabel lebih bebas, yaitu X1 struktur modal, X2 profitabilitas, dan X3 ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Di sini operasional variabel pada tabel pertama yaitu nilai perusahaan dengan rumus PBV, price value, yaitu harga saham dibagi nilai buku saham. Lalu yang kedua, struktur modal DR yaitu total aset total hutang dibagi total ekuitas. Lalu yang ketiga, profitabilitas ROE yaitu laba bersih sudah pajak dibagi ekuitas. Lalu yang terakhir, ukuran perusahaan SES yaitu LN kali total aset. Di sini populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu perbankan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2019 sampai 2021. Perusahaan yang terdaftar, saya menggunakan 19 perusahaan yang terdaftar peringkat secara lengkap di Pevindo dari tahun 2019-2021. Tetapi ada 2 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada di BEI pada tahun 2019 sampai 2021. Jadi jumlah sampel yang saya gunakan yaitu 17. Total yang digunakan pada perusahaan yaitu 51 dari 3 tahun penelitian. Lalu metode penelitian. Di sini yang pertama saya menggunakan uji analisis deskriptif. Lalu yang kedua, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji monotonalitas, uji autokorelasi dan uji heteroskadisitas. Lalu yang ketiga, uji hipotesis. Yang pertama uji koefisiens determinan, lalu yang kedua uji signifikan simultan, lalu yang terakhir uji statistik parameter individual. Lalu yang terakhir uji regresi linear berganda. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada